Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Alvan selaku dosen mata kuliah Al-Islam dan Muhammadiyah 4 dan juga teman-teman. Nah, di sini kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri Amalia Putri Kusuma Vega dengan NIM 211021118 dan juga Siti Wulandari dengan NIM 211021113 dan juga Desitri Wulandari dengan NIM 211021104. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang etika pengembangan dan penerapan iptex dalam pandangan Islam. Nah, pembahasan yang akan kita bahas yaitu mengenai 3 pokok materi, yaitu yang pertama, sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran agama. Yang kedua, paradigma ilmu bebas nilai dan ilmu tidak bebas nilai. Dan yang terakhir yaitu perlunya akhlak islami dalam penerapan iptex. Langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Desitri Wulandari. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu sinergi ilmu dan pengintegrasinya dengan nilai dan ajaran agama. Integrasi sinergi antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan secara konsisten akan menghasilkan sumber daya yang handal dalam mengaplikasikannya. Ilmu yang dimiliki dengan diperkuat oleh spiritualitas yang kokoh dalam menghadapi kehidupan. Islam tidak lagi dianggap sebagai agama yang kolot, melainkan sebuah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri di berbagai bidang kehidupan dan sebagai fasilitas untuk perkembangan ilmu dan teknologi. Dalam pengertian Islam, akal bukanlah otak, tetapi daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitar. Dalam Al-Quran, banyak sekali anjuran terhadap umat Islam untuk menggunakan akal dalam menangkap sinyal keagungan Tuhan. Al-Quran selain memiliki dimensi yang normatif, juga memiliki dimensi yang mengiring manusia untuk selalu berpikir dengan menggunakan akalnya. Penggunaan akal dalam Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah dipraktekkan dalam sejarah pembangunan peradaban Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Secara aksiologis, pengembangan ilmu pengetahuan pada masa kejayaan itu memiliki 2 karakteristik. Yang pertama, kesadaran untuk menjadikan ilmu pengetahuan sebagai pembentuk peradaban. Pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan umat Islam saat itu diarahkan untuk membangun peradaban yang lebih unggul dari peradaban di sekitarnya. Umat Islam meyakini bahwa Islam tidak hanya berposisi sebagai agama, tetapi juga sebagai kebudayaan dan peradaban. Yang kedua yaitu munculnya kesadaran bahwa semakin umat Islam mempelajari ilmu pengetahuan, semakin dekat pula ia merasakan keagungan Tuhan. Baik, memasuki materi kedua yaitu paradigma ilmu bebas nilai dan ilmu tidak bebas nilai. Di sini ada 3 pembahasan, di mana pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian ilmu, yang kedua pengertian nilai, dan yang ketiga yaitu paradigma ilmu. Pengertian ilmu, istilah ilmu dalam pengertian klasik diartikan sebagai pengetahuan tentang sebab, akibat, atau asal-usul. Daud Joseph menunjukkan bahwa pengertian ilmu mengacu pada 3 hal, yakni produk-produk, proses, dan masyarakat. Ilmu pengetahuan sebagai produk artinya pengetahuan yang telah diketahui serta diakui kebenarannya oleh masyarakat ilmuwan. Ilmu pengetahuan sebagai proses artinya kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan demi penemuan dan pemahaman dunia alami sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang dikehendaki. Sementara ilmu pengetahuan sebagai masyarakat artinya dunia pergaulan yang tindak tanduknya, perilaku, dan sikap serta tutur katanya diatur oleh 4 ketentuan, yaitu universalisme, komunalisme, tanpa pamrih, dan juga skeptisisme yang teratur. Selanjutnya pengertian nilai. Nilai bukan sesuatu yang tidak eksis, sesuatu yang sungguh-sungguh berupa kenyataan, bersembunyi di balik kenyataan yang tampak, tidak tergantung pada kenyataan-kenyataan lain, mutlak, dan tidak pernah mengalami perubahan atau pembawa nilai itu bisa berubah. Jadi bersifat tetap. Oke, untuk selanjutnya yaitu paradigma ilmu. Ilmu terbagi menjadi 2 pandangan, yaitu ilmu bebas nilai dan ilmu tidak bebas nilai. Paradigma ilmu bebas nilai. Ilmu bebas nilai dalam bahasa Inggris sering disebut dengan value free, yang menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otonom. Ilmu secara otonom tidak memiliki keterikatan sama sekali dengan nilai. Bebas nilai berarti semua kegiatan yang terkait dengan penyelidikan ilmiah harus disandarkan pada hakikat ilmu itu sendiri. Ilmu menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu itu sendiri.
Sementara paradigma ilmu tidak bebas nilai, ilmu yang tidak bebas nilai atau value bound memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Perkembangan nilai itu tidak terlepas dari nilai-nilai ekonomis, sosial, religius, dan nilai-nilai yang lainnya. Nah, pada topik pembahasan materi ketiga yaitu perlunya akhlak Islam dalam penerapan IPTEX. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dunia yang kini dipimpin oleh peradaban Barat 1 abad terakhir ini sangat mencegangkan banyak orang di berbagai penjuru dunia. Padahal Islam sangat memperhatikan pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam kehidupan umat manusia. Martabat manusia di samping ditentukan oleh peribadahannya kepada Allah juga ditentukan oleh kemampuannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Di sisi lain, Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan research dan bereksperimen dengan hal apapun, termasuk dalam IPTEX, seperti yang tercantum dalam Quran Surat Yunus ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Qulinduru madda fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu watturu an qaumil la yu'minun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, lakukanlah nazar atau penelitian dengan menggunakan metode ilmiah mengenai apa yang ada di langit dan di bumi. Peran pertama yang dimainkan Islam dalam IPTEX yaitu akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi IPTEX. Inilah paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Paradigma Islam inilah yang seharusnya diadopsi oleh kaum muslimin saat ini, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Diakui atau tidak, kini umat Islam telah terjerumus dalam sikap membetek dan mengikut barat dalam segala-galanya, dalam pandangan hidup, gaya hidup, termasuk dalam konsep ilmu pengetahuan. Bercocoknya paradigma sekuler inilah yang bisa menjelaskan mengapa di dalam sistem pendidikan yang diikuti orang Islam dihasilkan sistem ekonomi kapitalis yang pragmatis serta tidak dikenal dengan halal atau haram. Sedangkan peran kedua Islam dalam perkembangan IPTEX adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan IPTEX. Ketentuan halal haram atau hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan IPTEX. Bagaimanapun juga bentuknya, IPTEX yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam, sedangkan IPTEX yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan oleh syariah Islam. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.